Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bahasan kita ya di pertemuan yang kesekian kalinya. Teman-teman semuanya, saya harap untuk materi kali ini teman-teman siap untuk menyimaknya, sehingga nanti ketika ada evaluasi di akhir, teman-teman juga bisa mengikutinya dengan seksama. Langsung saja dalam bahasan kali ini, kita akan melanjutkan ke pembahasan komunikasi dalam konseling dan pelaksanaan konseling. Oke ya, pada dasarnya komunikasi itu adalah salah satu kunci utama dalam kelangsungan layanan konseling. Tetapi di sini kita perlu perhatikan definisi secara umum dari komunikasi, yaitu suatu proses penyampaian pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi saling mempengaruhi antara keduanya. Umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti dari kedua belah pihak. Sehingga di sini peran komunikasi yang sesungguhnya antara si klien dengan konselor itu harus balance. Keduanya harus bisa membangun komunikasi secara efektif dan efisien. Dan bahkan komunikasi yang perlu dibina adalah satu, mampu memahami bahasa. Istilah bahasa yang kita maksud ini adalah bahasa penyampaiannya. Misalkan si klien ini berasal dari Sunda, sedangkan si konselornya berasal dari Jawa. Maka akan terjadi sebuah kesenjangan di mana seorang konselor dan klien belum memahami atau belum menyepakati satu bahasa yang akan digunakan ketika proses konseling tersebut. Kalau dari Sunda belum memahami bahasa Jawa dan dari Jawa belum bisa memahami Sunda, maka yang perlu kita lakukan adalah satu kesepakatannya, menggunakan bahasa Indonesia secara formal maupun non-formal. Artinya, ketika teman-teman melangsungkan sebuah proses layanan konseling, kemudian teman-teman menyepakati satu komunikasi yang akan dijalin, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari awal attending sampai tahap evaluasi dan follow up yang dilakukan oleh keduanya antara klien dan konselor menggunakan bahasa Indonesia. Itu kesepakatan di awal. Karena yang pertama kita pahami bahwa tanpa adanya pemahaman suatu arti dalam berbicara ya atau lisan, maka nanti akan menimbulkan sebuah persepsi yang berbeda. Ya, biasanya hal ini sering terjadi di konseling multikultural, di mana layanan konseling ini diberikan untuk semua klien yang memang berasal dari berbagai macam daerah. Bahkan ketika kita menghadapi klien dari Madura atau dari Sumatera atau dari luar daerah lainnya yang bahasanya tidak dipahami, sehingga seorang konselor harus lebih dulu menanyakan bahasa apa yang akan dipergunakan. Oke ya, next. Unsur-unsur komunikasi. Kita lihat yang pertama ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Yang pertama kita pahami adalah sumbernya. Komunikasi itu kita bersumber dari siapa dan untuk siapa. Kalau kita sudah paham, maka kita akan mudah untuk menyampaikan pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Contohnya, sumber yang kita sampaikan ini adalah sumber secara formal ya, artinya pembahasannya itu lebih ke ilmiah. Maka nanti sasarannya orang yang bisa menerima apa yang akan kita sampaikan adalah salah satunya yang pertama ada siswa atau mahasiswa, kemudian dalam forum diskusi ilmiah, dan peran pembahasannya itu pun akan terarah dan jelas. Artinya kalau teman-teman memberikan sebuah komunikasi dengan sumber referensi yang sudah ada berdasarkan data dan fakta, kemudian diberikan kepada forum yang bersifatnya non-ilmiah atau bukan bersifatnya formal, maka nanti hal ini akan sulit diterima. Karena komunikasi itu ibarat sebuah situasi yang memang membutuhkan adanya wadah ya. Kenapa harus ada wadah? Karena memang tanpa ada sebuah aspek penerima dari komunikasi tersebut, maka nanti tidak akan diserap, tidak akan diterima komunikasi itu dengan baik. Ketika teman-teman menjalin sebuah komunikasi atau menyalurkan adanya informasi-informasi yang kaitannya bersifat umum maupun bersifat khusus, maka hal-hal yang perlu diperhatikan itu diantaranya sasarannya.
kepada siapa kita menyampaikan informasi dan tujuannya untuk apa. Maka nanti di situ tujuannya akan mempengaruhi feedback di akhirnya atau ada umpan baliknya. Next, macam-macam komunikasi itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu sendiri lebih melibatkan pada penggunaan bahasa lisan ya. Ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan, ketika kita berdialog, maka itu adalah komunikasi verbal. Sedangkan jenis dari nonverbal itu suatu penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata melainkan dengan menggunakan bahasa tubuh. Penyampaian pesannya itu tidak menggunakan kata-kata ya. Artinya tidak secara lisan tetapi juga bisa menggunakan body language. Bahasa tubuh yang akan teman-teman sampaikan misalkan ketika konseling berlangsung, maka nanti teman-teman itu lebih fokus kepada kedipan matanya, kepada bagaimana cara penyampaiannya, kemudian bagaimana cara gaya memperlakukan si klien itu ataupun dengan gerakan-gerakan yang lainnya yang memang bersifatnya nonverbal. Itu ya. Kemudian ada komunikasi dalam konseling ya. Sini ada beberapa hal yang tadi komunikasi verbal dan nonverbal dipengaruhi dengan adanya komunikasi yang memprioritaskan adanya waktu, mempergunakan badan, kemudian ada suara, mempengaruhi lingkungan maupun ekspresi wajah. Nah, kalau kita dalam proses konseling ketika kita berkomunikasi, itu biasanya sangat diperhatikan itu adalah mimiknya atau ekspresi wajahnya. Kalau teman-teman berempati, kemudian teman-teman juga merespon kliennya, kemudian mau menjawab ataupun sedang terburu-buru, itu bisa dideteksi atau bisa diidentifikasi berdasarkan body language-nya. Sehingga keterlibatan antara komunikasi verbal maupun nonverbal ketika layanan konseling itu berlangsung sangat mempengaruhi hasilnya. Oke ya, perlu diperhatikan. Kemudian ada faktornya ya. Faktor penunjang dari komunikasi itu diantaranya kesiapan diri. Tanpa adanya kesiapan diri dari klien maupun konselor, maka komunikasi tidak bisa terjalin dengan efektif dan efisien. Oke, teman-teman semua. Kemudian baik dari komunikasi secara verbal maupun nonverbal tadi yang sudah kita bahas, teman-teman juga akan menindaklanjuti dengan adanya penyampaian pesan ya, nanti melalui beberapa keterampilan baik dari attending sampai bagian-bagian yang lainnya ya, sampai pada tahap penggunaan teori ya atau aplikasi dari teori. Oke teman-teman semuanya, untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan dulu, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. See you next time. Thank you very much. I'm sorry if me have mistake. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.